Iya, pertanyaan Pak Pinem tadi pending dulu ya Pak Uda, karena memang waktu kita hari ini kita harus berpacu dengan waktu mengingat situasi yang ada. Jadi nanti minggu depan ataupun nanti saya WA-kan, nanti kita lihat. Baik, kita akan melihat kembali renungan firman Tuhan kita hari ini. Kita masuk dalam jenis persembahan kepada Tuhan. Jadi kemarin ada 2 kali kita sudah belajar tentang itu, tentang bagaimana, apakah itu persembahan dan bagaimana memberi persembahan, dan apa itu prinsip dalam memberi persembahan. Ya, persembahan ini bukan berarti menekan kita, tidak. Persembahan ini disampaikan, diajarkan, kita belajar dari Tuhan, bukan berarti kita ini supaya kita ini kekurangan, tidak. Supaya kita ini supaya Tuhan nggak pernah kekurangan. Tapi pekerjaan Tuhan juga tidak akan pernah berhenti. Kalaupun kita tidak memberi, tapi Tuhan akan buat caranya sendiri. Kalau dari ini tutup, kalau dari sini misalnya tertutup, maka Tuhan akan membukakan tempat yang lain. Itu pasti. Nah, jadi mari kita melihat di sini jenis persembahan itu apa saja. Ya, ada banyak ya, tapi kita akan coba lihat beberapa hal. Ini khususnya hari ini dari Perjanjian Lama. Yang pertama saya pikirkan itu persembahan syukur. Ya, bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita mengucap syukur? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, saudara-saudari. Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang baik yang Tuhan beri? Ada yang lain? Mengapa saudara dan saya mengucap syukur? Hah? Kain? Iya, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah menyertai kita. Ada banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam perjalanan hidup. Yang 40 tahun, 50 tahun, 17 tahun. Ya, ada banyak orang bersyukur 17 tahun, sweet 17. Kan begitu ya? Sweet 17 merayakan hari ulang tahun yang ke-17 dengan sangat meriah. Kali ini kan lagi nge-trend kadonya itu uang ya. Mereka buat itu uang, lalu mereka buat buketnya ya. Ya, jadi bunganya itu adalah uang. Ditempeli harga 100.000, ditempeli harga 50.000, ditempeli harga 20.000 dan yang lain-lain. Itu yang dibuat ngetrend sekali. Dan mereka juga meriah itu membuat hiburan dengan khusus itu untuk anak yang berusia 17 tahun. Iya, begitu bagus dibuatnya acaranya. Hari ulang tahun anak kita. Artinya apa? Bersyukur. Anakku ini sudah Tuhan jagai. Anakku ini sudah besar. Anakku ini sudah mulai beranjak ke dewasa. Kita bersyukur dengan mengumpulkan handai tolak, mengumpulkan keluarga, mengeluarkan uang yang cukup banyak. Itu kan tanda ucapan syukur ya. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan itu bagaimana? Mari kita melihat firman Tuhan Mazmur dalam 96 ini ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Mari kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Iya, berilah kepada Tuhan. Kita bisa memberi kepada orang lain. Kita bisa memberi kepada dunia ini dengan segala kemegahan kita. Kita bisa berpesta ya, ya kan? Dengan memberikan
membeli baju yang mahal, memberi baju, kita tahan itu, kita seragam. Kalau pesta, buat seragam ya, buat seragam. Lalu berikan lagi uang untuk anak beru supaya mereka jahit baju. Uang jahitnya nggak dikasih, kainnya dikasih, iya, supaya mereka juga seragam. Ataupun mereka itu beri anak beru kaos, saya lihat pakai kaos anak beru di belakangnya. Nah, itu sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada manusia, kepada keluarga, kepada handai tolan. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan tangan kita yang dua ini, yang menciptakan mata kita, yang memberikan nyawa kita, bahkan yang rela mati untuk kita? Apa sih yang Tuhan berikan untuk kita? Kalau ada lagu karo, saya kalau pesta, saya kalau ada yang nyanyi, saya dengerin. Yang mana kata-katanya membangun, yang mana kata-katanya yang tidak. Karena ada lagu karo juga bagus. Bukan tidak semua lagu karo itu, tapi ada kata-kata yang enggak risih saya rasa. Kesah kuena dengan lagu berikan membantu mama tiga. Tuhan kupikir ini hari pernikahannya. Ya oke lah, mungkin semalam mereka sudah diberkati. Tapi kalau belum, kesah menari di dalam berikan membantu. Bagi benar-benar na yang ada. Kan ada lagunya ya? Hah? Pernah kau dengar? Aku nggak tahu dari awal itu. Pagi satu kalimat itu saya garis bawahi memang. Kesah menari di dalam berikan, langkri lalu berikan. Kalau pikir-pikir karena bahasa karo, saya memang jelimet dalam hal itu. Jadi saya pikir kalau semuanya diberikannya kepada orang yang dicintainya, Tuhan lebih mengasihi kita. Kalau merugi tinggai mantari dan mergana, kesah kuenari ngejala kureka berbaru, Tuhan dari kesah nabi berikan nyawanya pun Tuhan berikan. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Berilah kepada Tuhan. Tuhan di sana berbesar. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang membawa orang Israel keluar daripada perbudakan. Allah yang menyatakan diri kepada manusia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Akulah kebangkitan dan hidup. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes yang menyatakan dirinya Tuhan Yahweh, YHWH, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kemuliaan itu hanya diberikan kepada namanya. Adakah kita berpesta? Adakah kita bersuka cita oleh karena kepada Tuhan kita panjatkan kemuliaan tadi? Tapi kan siapa kali berhutang asalkan Tuhan. Kalau hati Tuhan kadang-kadang gak masalah kita rasa Tuhan rela berteriak. Tapi kalau hati kali kubur si idah kita naik, yang kita lihat itu takut kali kita dia sakit hati. Gak salah kalau kau takut untuk kali bunuh keluarga kita sakit hati. Tapi maunya kepada Tuhan itu, berilah kemuliaan bagi namanya. Nama Tuhan harus kita tinggikan lewat seluruh kehidupan kita. Pujian penyembahan adalah kepada Tuhan. Ya, kalau perjanjian baru katakan apa? Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang di Roma? Demi kemurahan Allah. Roma pasal 12 ayat 1 ya dan 2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur itu artinya mengucap syukur kepada Allah
memberikan ucapan syukur kepada Allah dengan memuji namanya, kemuliaan namanya. Isi puji dulu kerja pagi-pagi. Siapakah yang saudara puji? Ketika dibangun pagi hari, apakah kita sempatkan diri kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Aku menyembah Tuhan. Persembahan syukur gak selamanya uang. Tapi kalau diri kita pernah kita berikan kepada Tuhan, mulut kita pernah kita berikan kepada Tuhan, penyembahan kita pun gak kepada Tuhan, jangankan uang kita berani. Tapi kalau diri kau bawa kepada Tuhan, nggak nyuruh kita merasa untuk memberi uang pun kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini pun Tuhan yang berikan, nyawa kita ini pun Tuhan yang berikan, surga pun Tuhan siapkan bagi kita. Rumah di surga yang begitu indah, yang bukan bekas tangan kita yang membuatnya, bukan tangan kita yang membuatnya, tapi ini pun diberikan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Betapa seharusnya kita mengembalikan kemuliaan itu bagi Tuhan. Makanya pemazmur berkata apa? Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di mana pelataran Tuhan? Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Di mana saatnya kita menyembah Tuhan? Makanya datang ke gereja, ke rumah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan suka-suka hati kita, bukan dengan membawa ngantuk kita, bukan dengan membawa cakap-cakap kaki keras-keras kan. Saya ingat ya, tapi nggak ada di sini. Dia tidak ada lagi hari ini di sini. Dulu waktu masih kita di rumah lama, rumah persekutuan yang lama, sebelum gereja ini ada, saya khotbah itu memang biasa, dulu nggak ada mic. Dan tangan saya begini, pegang Alkitab satu, lalu biasa saya akan pakai kantong. Saya baca selalu, saya khotbah gini sambil pakai kantong sampai begini. Nah, atau apa yang dilakukan oleh jemaat ini? Karena saya dapat, waktu mereka sudah bubar, saya dapat foto saya digambarnya di situ, melukis saya dengan tangan di kantong. Kak Nunahina, mama kuat hati ini. Iya, lukis anda gambarku. Iya. Jadi apakah dia membawa persembahan kepada Tuhan? Mungkin tadi dibawanya uangnya 10.000, dimasukkannya ke kotak persembahan itu pun. Ada Tuhan dah singenang? Bukan. Bukan uang itu, tapi hati ini yang dibawa kepada pelataran Tuhan, ke bait Allah, ke rumahnya yang kudus itu. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Persembahan syukur kita yang paling awal adalah diri kita bawa kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan, kalau jiwa kita ini pun kita berikan kepada Tuhan, kalau tubuh ini pun diberikan kepada Tuhan, tidak ada yang kita tahan untuk Tuhan. Kalau itu untuk kemuliaannya, karena seperti khotbah yang pertama, sesungguhnya perak adalah kepunyaanku, emas adalah kepunyaanku. Perak adalah milikku, emas adalah kepunyaanku. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau ada apapun yang ada pada kita itu, ada selayaknya kita memberi kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Apakah namanya akan ditinggikan? Apakah namanya akan dimuliakan? Apakah lewat persembahan kita itu? Kita bawa persembahan itu masuk ke dalam pelatarannya. Pelataran itu adalah tempat kita menyembah, tempat kita sujud, melambangkan kehadiran Allah ada di situ. Jadi datang beribadah itu bukan berarti bahwa kita ini
gereja. Ada. Saya sedih mendengarnya. Tapi dia begini, ikut sedih, detak katanya gitu. Kamu pikir apakah menghormati Tuhan? Oke lah, kami sebagai hamba Tuhan gak akan menghormati. Tapi Tuhan naik, luar biasa. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah, yang mengatakan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ulangan 8 ayat 18, mari kita lihat. Ulangan 18. Saya coba baca di Alkitab karena nanti mana tahu saya pernah salah ya, salah memberi ayat ya, jadi nanti salah pula kan begitu ya. Ayat 18 demikian firman Tuhan dari Ulangan pasal 8. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud sesungguhnya, perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bukankah Tuhan berjanji kepada nenek moyang Abraham, aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyaknya keturunanmu. Aku akan memberikan tempat bagimu susu dan madu. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan kembali mengingatkan itu supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini ulangan. Kitab Ulangan ini mengulangi kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan lewat kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan sudah buat pertolongannya untuk bangsa Israel itu. Tuhan kembali mengulangi bagaimana bangsa ini berjalan, bagaimana bangsa ini disertai oleh Tuhan. Ya. Saya lihat, coba kita lihat ayat 2 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan izinkan perjalanan itu untuk mengetahui hatimu, itu kata Tuhan, untuk melihat hatimu, untuk mengetahui, untuk merendahkan hatimu, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan mengizinkan mereka berjalan di padang gurun. Tidak ada makanan yang tumbuh di sana, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana, supaya melihat kerendahan hati mereka. Dan Tuhan tidak membuat pakaian mereka menjadi buruk, tubuh mereka, kakinya juga tidak bengkak. Kalau kita berjalan, nggak usah berjalan kaki, naik bus saja. Saya pernah naik bus dari Jakarta ke Jepara, Jawa Tengah. Itu pun sudah mulai kaki ini licin, udah bengkak dia. Itu naik bus. Berjalan kaki mungkin
mereka ada berhentinya kan begitu. Tapi berjalan kaki selama 40 tahun itu, Tuhan tidak membuat kaki mereka bengkak. Untuk apa itu? Supaya engkau mengingat akan perbuatan Tuhan. Jadi dengan demikian kalau kita lihat tadi ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebagai ucapan syukur. Harus mengingat akan Tuhan Allah kita yang melepaskan kita dari kuasa maut, yang melepaskan kita dari dosa, yang menyelamatkan tubuh kita ini. Siapa rupanya kita dulu? Saya sering bilang kepada Mama Terang, daging kami selalu berbeda. Karena kakak saya bilang memang sama dia begitu. Iya. Jadi kalau nggak bersyukur hari ini kepada Tuhan, merawa kepada Tuhan lain. Kalau kita tidak memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, merawa kepada Tuhan lain. Ya. Ini harus kita muliakan Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai persembahan syukur kita. Apakah yang harus kita bawa kepada Tuhan? Saudara-saudara, mari renungkan ini. Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita, apakah yang akan kita bawa kepada Tuhan? Tentu yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Yang kedua, persembahan khusus. 2 minggu yang lalu sudah kita singgung ini. Tapi di pasal 25 ayat yang kedua waktu itu, tapi dengan firman yang sama, dengan ayat yang sejajar. Mari kita lihat ayat 3, pasal 35 ayat 21. Keluaran pasal 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Tetap kita kembali kepada ini. Orang yang membawa persembahan khusus kepada Tuhan adalah orang yang tergerak hatinya, terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Jadi jangan kau bilang, oh kok kita lalap? Karena ada orang begitu. Sedangkan harus mereka persembahan untuk pembangunan, kok kita lalap? Karena kita ada lagi ini. Enggak gitu. Ikut saya sekali. Yang tergerak hatinya, ya, yang Tuhan gerakkan hatinya. Kalau kita tidak melihat bagaimana kita Tuhan menggerakkan hatinya, kalau kita tidak mendengar berita itu, bagaimana kita mendengar mendukung pekerjaan Tuhan itu? Kita nggak pernah dengar. Misalnya Salatiga, ada saudara kita di Salatiga mau didukung misalnya, Cianjur lah istilahnya ya. Cianjur ini kan gempa ya, banjir ya, korban gempa ya. Nah gempa Cianjur ini lewat MDS Mennonite Diakon Service itu dari salah satu gereja GKMI itu membuka donasi, menganjurkan kepada gereja-gereja supaya mereka mengumpulkan persembahan untuk itu. Kalau kita tidak tahu tentang Cianjur, bagaimana mereka menjadi relawan di sana, orang Mennonite itu menolong orang-orang yang kena bencana alam itu. Bagaimana kita memberikan persembahan khusus kepada mereka? Kalau kita tidak pernah berdoa, nggak pernah kita ikut berdoa, nggak tahu apa yang mau kita doakan. Ya. Bagaimana kita mendoakan ini? Kita nggak tahu. Yang tahu kita itu bagaimana? Datang beribadah, dengar khotbah, pulang. Hanya itu yang kita mengerti. Makanya di tengah-tengah gereja itu kan, kita perlu ikut persekutuan supaya kita mengerti apa yang harus kita doakan, siapa yang sakit. Makanya perlu ada berita. Hari ini kan lebih enak, lebih praktis. Kita buat WA bisa. Hari ini kita buat WA kan supaya ibadah jam 8, mengingat ada acara di depan. Nah, tapi ada yang mungkin nggak buka WA-nya, mungkin nggak ada paketnya, nggak ada handphone, nggak
anaknya 4 handphonenya. Kan gitu ya. Di rumah kita ada 4 handphone. Tapi karena handphone lu, isi nukur handphone anak lu dai. Hah? Isi nukur sa handphone kan? Orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak punya? Pegangnya kuat kali. Kita juga ngasih uang beli pulsanya, kita juga ngasih beli handphonenya. Tertelepon bela iya. Aduh, kadang-kadang anak keterlaluan dalam hal itu. Pinjam bela Rena. Tunggu handphone dulu. Ya. Jadi ini supaya kita mendapat berita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan khusus itu adalah orang yang terdorong hatinya, orang yang terdorong jiwa, yang tergerak hatinya, yang digerakkan oleh Tuhan. Bagaimana kita digerakkan oleh Tuhan kalau kita tidak mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita digerakkan oleh Tuhan kalau kita tidak mendengar kabar tentang mana yang harus kita dukung? Tentu informasi perlu kita dengarkan. Iya. Setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Nah, kalau kita lihat perikop ini adalah persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Jadi gereja itu baik suci, kemah suci dibangun. Ini dana pembangunan, ini persembahan khusus. Kemarin hari Rabu kami pergi ke Medan, beli perlengkapan alat musik di Kampung Antara 41 juta. Mereka bisa kumpulkan dalam 1 tahun untuk membeli itu. Ya mungkin gak ada 1 tahun pun, kira begitulah, belum ada lah. Mungkin waktu persembahan terakhir mereka itu adalah pastori. Hari ini mereka bisa beli itu. Ada keyboard 14 juta, sama persis dengan ini. Sound system ada speaker aktif 1, sound system ada 2. Pertama dengan segalanya total 41 juta. Ya, persembahan khusus. Inilah persembahan khusus. Ada dana misi, ada persembahan misi, ada persembahan diakoni, ada persembahan PI. Itu persembahan khusus. Kita mau beli dana, beli mimbar, kita mau beli ini dan itu. Itu sebenarnya persembahan khusus yang harus kita kumpulkan. Ini persembahan khusus. Jadi dikatakan di sana kalau ayat ini tadi sama persis di Keluaran pasal 25 itu. Ya, kan kata ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Apa jenisnya? Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, dan selanjutnya itu. Ya, sampai ayat 19 itu. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dilanjutkannya di sana. Untuk alat-alat dalam rumah ibadah itu, dalam kemah suci, bahkan pakaian imam pun. Ya, pakaian imam harus dipersiapkan. Bapak Ibu saudara-saudari dalam perjanjian lama. Tapi kalau kita kembali perjanjian lama ya. Tapi kalau kita melangkah ke perjanjian baru, bukankah persembahan itu seluruh hidup kita? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Makanya kalau saya kutip, ya Pak Yesaya dibilang begini, Tuhan gak minta banyak, tapi Dia minta semuanya. Tuhan gak minta banyak, tapi Dia minta semuanya. Anak-anak kita bisa kita ajari bagaimana mereka memberi persembahan. Ya, anak-anak, makanya anak-anak ini memang lugu. Saya bersyukur ya, kemarin dulu ada berapa ya, saya mau contohnya dulu waktu dia kecil, waktu kecilnya ya. Kalau iman itu terpelihara kan bagus, tapi kadang-kadang iman itu juga terkontaminasi kan begitu ya.
Dulu dia waktu mendengar hamba Tuhan menyampaikan, ini kita akan membangun rumah Tuhan, kita doakan supaya 1 meter keliling ini, supaya Tuhan memberi berkat bagi kita. Dia buka celengannya, kasih sama mamanya, "Mak, ini beli batu bata." Saya ingat lagi Meno waktu itu, kasih mama dia uang. "Ini Meno, tambahan beli baju," bilang sama mama katanya. Kata, "Mama, ini uang beli batu bata." "Beli apa?" "Beli uang bangunan." "Untuk uang bangunan." "Jangan, itu bukan untuk uang bangunan," kata mama dia kan. Iya. "Enggak, untuk bangunan. Kasih dia uang main itu uang bangunan." Karena mungkin dia melihat orang tuanya berkumpul dengan itu. Iya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana memberi persembahan khusus ini? Apa yang ada pada kita, tapi digerakkan Tuhan. Kalau enggak digerakkan Tuhan, jangan. Tentu kalau hidup kita dikuasai oleh Tuhan, hidup kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita ini demi kemuliaan Tuhan, kita tahu semuanya daripada Tuhan, kita akan memberi apa yang ada pada kita. Bukan karena banyaknya uang, tapi bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Contoh itu tentang perempuan yang janda yang miskin itu. Bagaimana dia memberi persembahannya 2 peser. Tapi Tuhan melihat ini dan Tuhan memuji persembahannya itu. Bukan karena banyaknya, tapi hati yang mau memberi kepada Tuhan, hati yang digerakkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan, Tuhan akan memberkati saudara. Iya, ini yang perlu kita renungkan. Ada persembahan syukur sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Menata pasu-pasu Tuhan, ayam kita. Sekarang kan lagi banyak kita ini yang berbagi ya. Itu diberkati oleh Tuhan, bukan yang 1/10. Tapi bagaimana ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sudah melimpahi kita dengan berkat-Nya. Tuhan sudah beri harga kelapa sawit itu sampai berapa? 3.000? Sudah sempat? Sempat ya? Sempat 3.000 yang punya kelapa sawit. Berapa ucapan syukur kita? Iya. Sebagai persembahan khusus ini, mari kita pikirkan, kita doakan. Persembahan khusus untuk Natal, persembahan khusus untuk misi, persembahan khusus untuk beli peralatan pembangunan rumah Tuhan, dan yang lain-lain itu. Doakan. Kalau saudara tidak mendoakannya, tidak mungkin saudara mengambil bagian dalam persembahan ini. Iya, makanya ini yang perlu direnungkan. Yang ketiga adalah persembahan persepuluhan. Nah, ini tadi sudah dibagikan Bapak Bram, sudah dikotbahkannya tadi. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, coba kita lihat kalimat pertama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Berapa dibawa? Seluruh persembahan persepuluhan. Baik itu persembahan persepuluhan jual kampung, baik itu persembahan persepuluhan gaji PNS, baik itu persembahan persepuluhan sertifikasi, baik itu persembahan persepuluhan ketika saudara ambil uang di bank. Kalau memang, karena gini, dulu pernah ada pelajaran ya, dia sudah ambil uang di bank, misalnya 50 juta, gajinya dipotong 1 juta, yang seharusnya dia terima 3 juta, tinggal 2 juta, hanya 200.000 persepuluhannya. Ini nggak pas. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kecuali kalau ketika dia ambil 50 juta, 1/10 ini kembalikan kepada Tuhan. Oke, bisa 22 juta ya, 200.000 persepuluhannya setiap bulan, oke. Tapi kalau tidak, dia harus tetap berikan 300.000. Ini persepuluhan tadi. Seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan. Entah kamu jual bebek, entah asuhan dulu,
bagian Tuhan. Semua yang ada padamu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Saya tidak katakan siapa orangnya, tapi saya pernah melihat persembahan orang, dia jujur sekali, sangat jujur. Ya. Dan Tuhan memberkati dia. Bagaimana Tuhan memberkati keluarganya, bagaimana anak-anaknya kemudian mengenal Tuhan dengan benar. Bukan karena banyak uangnya, tapi dia setia dalam hal itu. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan untuk saya, tapi adalah untuk saudara juga, supaya saudara diberkati, supaya terjadi kalimat yang dibawanya itu, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Supaya ada persediaan makanan, bukan berarti supaya ada beras di gereja, enggak. Supaya tetap imam itu bisa membagikan firman Tuhan. Iya, saya kemarin agak emosi saya. Emosi ya. Kenapa? Kening. Saya kan umur saya sudah tambah banyak, jangan tua lah. Tambah banyak kan begitu ya. Tambah banyak usia saya. Kekuatan itu semakin menurun, semakin melemah. Dulu saya bisa mainkan itu 2 kali kalau masak. Sambil goreng, sambil giling cabai tanpa blender, saya siap buat. Setengah jam bisa selesai. Tapi hari ini nggak bisa lagi, sekalipun bisa itu cepat. Udah keluh, ke depannya tidak ada lagi kekuatan. Datang menolong dia pun capek, aku tahu dia capek. Dia berhenti sampai gereja ini. Katanya, timai saja kalau nanti udah aku bilang kemarin sama ada aku bilang nanti datangnya orang hijau. Tapi ambilnya bajunya, udah basah bajunya tadi, aku basah bajuku. Saya itu di dapur, sebentar lagi anak-anak mau pulang, makanan belum ada. Datang dia lebih pokok tapi tukang waktu itu kan kloset itu tersumbat di telepon orangnya, rupanya hanya dipecahkan dan pipanya di luar. Caranya seperti itu dibuatnya. Dan hari ini terbuka waktu banjir, terbuka makanya masuk air ke kamar mandi itu. Nah, jadi ini menjadi ada kali saja kalau aku bilang capek aku ini, mana nanti Tuhan sama aku mau persiapan khotbah besok, supaya ada persembahan, supaya ada perbendaharaan, maka persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan, supaya hamba Tuhan itu tidak sibuk memikirkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan. Sinode kita tidak membuat peraturan bahwa persembahan persepuluhan adalah untuk hamba Tuhan, bukan untuk saya. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu, saya ini ya bisa dikatakan adalah ya upahan Tuhan, pekerjanya Tuhan. Pekerja itu layak untuk mendapatkan upah, dan saya juga mengembalikan bagian Tuhan. Saya tidak pernah melupakan bagian Tuhan. Dan juga persembahan suku ini, persembahan khusus ini juga, bagaimana Tuhan mengajari saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, lihat batang buah gelodok. Kamu jual berapa itu? 50.000. Tambahkan persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, supaya kamu jangan salah. Mungkin selama ini kalau belum garong mau gomek mau kalau belum garongnya apa ini kan begitu. Kali badan sawit berapa? Segala yang kecil-kecil nggak usah. Iya, tapi dituhankan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan siap untuk diuji. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat
kurangkan kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Iya, aku berikan sepersepuluh kenapa tidak berkelimpahan? Mari kita katakan, sudahkah itu kita tahu ini milik Tuhan? Bukan berarti asal beri, enggak. Tapi mari kita bawa kepada Tuhan. Ini Tuhan bagian Tuhan. Orang yang terdorong hatinya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kalau aku belum bekerja seperti orang-orang muda, anak sekolah? Anak sekolah itu punya uang jajan. Berapa dikasih mama satu bulan siot uang jajan itu? 300. Selain uang sekolah. Selain uang sekolah, satu bulan 300.000. Uang jajan bukan uang sekolah. Berarti dia punya persepuluhan 130.000 satu bulan. Kalau satu minggu sekali orang tua beri kasih uang 50.000 atau 20.000 uang jajannya, ajari anak-anak supaya mereka pun mengerti dari sekarang bagaimana menghormati Tuhan. Banyak kan kasih uang sama anak lu, uang jajannya, bisa saja mereka tidak bersyukur, mereka bisa tidak bertanggung jawab dalam hal itu. Ajari anak itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah salah satu beberapa bagian dalam jenis persembahan. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Ini ada beberapa bagian. Kalau dalam perjanjian lama bisa kita lihat banyak korban-korban persembahan apa saja. Tapi tidak semuanya akan kita bahas. Tapi yang jelas di sana Paulus menyimpulkan itu demi kemurahan Allah. Jangan pernah lupa itu. Demi kemurahan Allah, Allah sudah berkemurahan kepada kita. Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kalau tubuh berarti semuanya sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Persembahan yang kudus, bukan persembahan yang bau, bukan persembahan yang kotor. Tubuh ini dibawa kepada Tuhan. Tubuh ini jangan dibawa kepada pencemaran, tapi bawalah kepada Tuhan dengan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau ingatkan kepada kami. Bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, Engkau adalah Allah pemilik segala-galanya. Tapi oleh karena kami adalah milik kepunyaan Tuhan, tanda perjanjian kami adalah milik Tuhan. Hubungan kami dengan Tuhan, kami harus mengembalikan bagian Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami harus bawa ke pelataran Tuhan. Sebagai persembahan khusus kami, biarlah Tuhan mendorong hati kami, menggerakkan hati kami, mendorong jiwa kami untuk mengambil bagian dalam persembahan-persembahan khusus. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu.